Kalau kalian mendengar istilah konduksi, konveksi, dan radiasi, tentu kalian tahu kita akan membahas apa? Yaitu tentang perpindahan kalor. Nah, Al-Quran juga membahasnya loh. Yuk kita simak. Sebelum kita membahas tentang perpindahan kalor, mari kita mengenal terlebih dulu apa itu kalor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalor adalah tenaga panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain secara hantaran dalam kurung konduksi, penyinaran dalam kurung radiasi, atau aliran dalam kurung konveksi. Kalor atau energi panas berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Benda yang bisa menghantarkan energi panas disebut dengan konduktor. Beberapa contoh benda konduktor yaitu tembaga, besi, timah, aluminium, atau air. Macam-macam perpindahan kalor. Hantaran atau konduksi adalah perpindahan energi panas melalui zat padat yang partikel-partikelnya tidak ikut mengalami perpindahan. Contoh, pangkal sendok besi terasa panas walau hanya bagian ujungnya yang terkena air panas. Sedangkan aliran atau konveksi adalah perpindahan energi panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Contoh aliran air ke atas dan ke bawah saat memasak air hingga mendidih. Aliran udara yang terjadi saat angin darat dan angin laut merupakan juga contoh dari konveksi. Macam-macam perpindahan kalor berikutnya, yang ketiga adalah penyinaran atau radiasi. Adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Contoh yaitu energi panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa udara. Tubuh juga terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan lebih membahas tentang apa itu konveksi. Mengapa? Karena ini akan saya hubungkan dengan Al-Quran yang membahas tentang hal tersebut. Berikut penjelasan mengenai proses terjadinya konveksi pada angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi saat malam hari, sedangkan angin laut terjadi saat pagi hingga menjelang sore. Proses terjadinya konveksi pada angin darat. Saat malam hari, energi panas yang diserap permukaan bumi sepanjang hari akan dilepaskan lebih cepat oleh daratan, sehingga udara lebih cepat dingin. Sementara itu, lautan lambat melepas panas ke udara, sehingga udara di sekitar lautan lebih panas dibandingkan di darat. Udara panas naik karena gas mengembang saat memanas, sehingga kepadatannya juga berkurang. Udara yang lebih hangat dan kurang padat akhirnya mengapung di atas udara yang lebih dingin dan lebih padat yang mengalir di bawahnya. Udara dingin tersebut berasal dari daratan. Aliran udara dari darat ke laut ini disebut juga dengan istilah angin darat. Saat udara memanas dan menjadi kurang padat, udara naik lebih tinggi ke langit, yaitu di lapisan troposfer, lapisan atmosfer terdekat dengan permukaan bumi. Tekanan udara yang lebih rendah pada ketinggian yang lebih tinggi menyebabkan udara hangat tersebut mulai mendingin. Saat mendingin, ia akan tenggelam ke ketinggian yang lebih rendah. Ini yang menyebabkan terjadinya sirkulasi. Nah, proses ini terus berlanjut. Proses terjadinya konveksi pada angin laut. Saat pagi sampai menjelang sore, daratan menyerap energi panas lebih cepat dari lautan, sehingga suhu udara di darat lebih panas daripada di laut. Akibatnya, udara panas di daratan akan naik ke langit, yaitu lapisan troposfer.
karena kepadatannya rendah akibat mengembang atau memuai. Udara yang lebih hangat dan kurang padat akhirnya mengapung di atas udara yang lebih dingin dan lebih padat yang mengalir di bawahnya. Udara dingin tersebut berasal dari lautan. Maka terjadilah aliran udara dari laut ke darat yang disebut juga angin laut. Kemudian proses berikutnya terjadilah pengisaran udara, terjadi berulang-ulang seperti tampak dalam gambar. Perpindahan energi panas secara konveksi dijelaskan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Ini adalah sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi ini menjelaskan tentang konveksi. Langit yaitu di bagian lapisan troposfer tadi yang menyebabkan udara yang panas menjadi mendingin, lalu kerapatannya menjadi padat kembali sehingga dia turun. Bumi ini kita membahas tentang kondisi perairan dan kondisi daratan ketika saat pagi menjelang sore ataupun saat malam, seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perpindahan kalor dan bagaimana Al-Quran membahasnya. Jika video ini bermanfaat, silakan klik subscribe channel ini sehingga bisa mengikuti video-video menarik lainnya dari Om Chandra TV Channel. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.